Bapak Bupati Sumba Timur, para anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bapak Asisten 1 Kabupaten Sumba Timur, Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Sumba Timur, para pimpinan OPD yang mewakili Kabupaten Sumba Timur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur atau yang mewakili Kapolsek Haharu dan Posramil Haharu, para pimpinan SK tingkat Kecamatan Haharu, Ketua Kepala TK, SD, PAUD, SMP, dan SMA Sekecamatan Haharu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Haharu bersama anggota, para kepala desa, penjabat kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama Sekecamatan Haharu, para pendamping PKH, PLD, Smart, TKSK, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Haharu, para delegasi desa, perwakilan anak, sikapnya peserta musrenbang yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama dari tempat ini patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya apakah pada hari ini kita dapat bertemu di Aula Kecamatan Haharu dalam rangka kita melaksanakan musrenbang tahun 2026. Yang pada tempat yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas nama pemerintah kecamatan bersama instansi sektor masyarakat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak sejak mulai pelantikan dan terima jabatan, dan hari ini merupakan hari pertama Bapak menginjakkan kaki di Kecamatan Haharu ini. Perkenankan saya untuk melaporkan gambaran umum tentang keadaan Kecamatan Haharu. Kecamatan Haharu terbentuk pada tahun 92, beralih status menjadi kecamatan penuh dari Kecamatan Pandawai. Memiliki 7 desa, 2 desa persiapan, 19 dusun, 50 RW, 81 RT. Jumlah penduduk 7.323 jiwa, laki 3.734, perempuan 3.581. Jumlah kakak 1.834. Keadaan alam kondisi Kecamatan Haharu iklim tropis dengan musim hujan sangat sedikit, intensitas hujan sangat pendek. Kami musim hujan hanya berlangsung pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret. Syukur kemarin dan hari ini Kecamatan Haharu hujan kembali. Yang berikut, mata pencarian masyarakat sebagian besar itu bertani, di samping itu sebagian nelayan dan peternak. Adapun karyawan PT dengan jumlah tenaga kerja adalah 295 tenaga harian, 36 karyawan lokal atau kontrak, dengan luas lahan areal yang akan digarap adalah 1.833,36 hektar. Yang ditanami adalah 460,89 hektar, dan target persiapan tanah tahun ini adalah 123,64 hektar. Sarana pendidikan. Komoditi unggulan wilayah kecamatan adalah kacang tanah dan jagung. Bidang pendidikan, jumlah sekolah TK Negeri 1, PAUD 12, SD 9, SMP 2, SMA 1. Kesehatan, sarana prasarana yang ada, Puskesmas 1 buah, Pustu 3 buah, Polindes 5, Posyandu 21. Jumlah ibu hamil tahun 2024 sebanyak 161 ibu hamil dengan capaian SPM 98%. Jumlah ibu bersalin 88 ibu bersalin di Vaskes 95 ibu, non Vaskes 3 orang melahirkan di rumah. Dengan capaian SPM 96,51%. Jumlah kematian ibu 1 orang. Jumlah bayi baru lahir 98 bayi dengan capaian SPM 98,97%. Jumlah kematian 1 orang. Ibu hamil kek 17. Jumlah stunting keadaan Februari berjumlah 120 orang, 220 bayi dengan kasus baru 23 bayi, itu antara 0 sampai 23 bulan. Dari jumlah sasaran 564 yang ditimbang.
Jumlah tertinggi stunting berada di Desa Rabangaru, kemudian dia diikuti oleh Desa Batapuhu dengan 41 bayi, dengan Batapuhu 29 bayi. Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting yang dilakukan secara kolaboratif lintas sektor. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan bagi anak stunting, itu bersumber dari dana desa maupun puskesmas. Dari puskesmas dengan sasaran ibu hamil C, balita T, balita B yang kurang, balita gizi kurang. Yang berikut pemberian edukasi, itu melalui kelas ibu hamil, kelas balita, pembagian obat cacing, pemberian tablet FE bagi remaja putri di sekolah-sekolah, posyandu remaja, PMT posyandu, penggalangan dan pemanfaatan pekerjaan melalui peran PKK dengan hatinya PKK melalui konsep 3K, kebun, kandang, dan kolam, difokuskan pada dasar wisma yang sekarang ini dasar wisma sudah berjumlah 52 buah dan telah dikukuhkan, tinggal dari target 81 dasar wisma. Dengan pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh PKK, ternyata dari upaya yang dilakukan itu, Kecamatan Hahar kami untuk saat sekarang tidak membeli sayur lagi di Rombong. Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih kepada PKK yang terlibat dan terutama Dasar Wisma. Bidang ekonomi, pajak tahun 2004 target 217.236.919 rupiah. Realisasi 102.402.634 atau 47%, dan Kecamatan Hahar menjadi peringkat ketiga kabupaten dalam penagihan PBB P2 untuk tahun 2024. Dua desa mencapai 100%, yakni Desa Batapuhu dan Desa Kalambak mendapat piagam penghargaan tahun 2024. Kemiskinan ekstrim hasil validasi 2023 10 KK dengan 27 individu. Jumlah KKN 599 dengan 3.265 orang. Pertanian tanaman pangan luas areal potensial yang dapat dikembangkan adalah 871 hektar. Yang digarap musim tanam tahun 2024-2025, padi sawah 72 hektar, jagung 603 hektar, kacang tanah 185 hektar. Kecamatan Hahar juga saya ingin laporkan kepada Bapak Bupati, sebenarnya kami memiliki potensi lahan sawah yang cukup luas, namun belum dioptimalkan. Ada di 4 tempat di 2 desa. Yang pertama, persawahan Makalamak, itu 70 hektar, yang baru digarap 34 hektar, masih banyak yang belum tergarap. Yang kedua, persawahan Waiman Jalung, itu 25 hektar, yang baru digarap 15 hektar. Dan Waiman Jalung ini bisa dikembangkan menjadi satu destinasi wisata, karena di situ ada air terjun dan pemandangannya sangat indah. Yang berikut persawahan Perai Karambua 20 hektar, kemudian persawahan Putuh 50 hektar. Namun ini jalan masuk, akses jalan ke tempat ini sangatlah sulit. Permasalahan yang dihadapi karena terkait dengan curah hujan, maka kondisi saat ini, setelah 1 minggu kemarin itu tidak terjadi hujan, maka pada fase pembuahan, jagung pada umumnya sudah mengalami kerusakan, terutama mulai menguning. Peternakan, hasil OP3T tahun 2023 diketahui populasi ternak di Kecamatan Hahar sebanyak 4.767 ekor, dengan rincian sapi 1.888 ekor, kerbau 3.362 ekor, kuda 2.521 ekor. Terkait dengan ini, bahwa di Kecamatan Hahar terdapat 2 pos penjagaan. Yang pertama, pos penjagaan pemeriksaan ternak Hahar di Rabangaru, itu berdiri sejak tahun 2014, memiliki fungsi juga untuk memberikan rekomendasi terkait pengeluaran ternak antar kabupaten. Namun pada saat ini, hari ini saya belum dapat sampaikan total penerimaan selama tahun 2024. Nanti akan saya sampaikan pada rakan pamung praja secara rinci.
Kemudian pos pemeriksaan NAPO merupakan pos terakhir dalam pengawasan mutasi ternak yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan Brimob dari Kabupaten Sumba Timur. Yang berikut, BUMDes, PUAP, dan SMART. Dana BUMDes telah dibentuk di 7 desa, dan 4 desa telah memiliki kendaraan operasional, Batapuru, Napo, Bunga, dan Karahan. Sejak tahun 2022 sampai 2023, itu dana yang sudah dikasihkan ke BUMDes sebesar 1.848.759. Sedangkan tahun 2024 belum saya hitung secara rinci untuk saya sampaikan. Dana SMART untuk kecamatan, dana SMART Kecamatan Har mendapat 3 desa dan sampai hari ini masih 2 desa yang berkembang. Itu desa Prebakul dan desa Kadahan. Dana PUAP satu-satunya desa di Kecamatan Har yang berkembang dana PUAP adalah di kelompok Desa Bunga. Modal awal 100 juta sekarang sudah berkembang menjadi 204 juta dan sementara bergulir di kelompok 193 juta di 7 kelompok. Dan sekarang mereka ada kembangkan sesuai dengan visi Bapak Bupati Umba mengembangkan ternak kecil yang mudah dipasarkan, maka mereka punya orientasi usaha sekarang adalah peternakan kambing. Dana desa yang masuk untuk tahun 2024 10.655.834.200 rupiah. Masalah kondisi aktual yang dihadapi adalah bahwa kecamatan kekurangan 2 tenaga kepala seksi, yaitu seksi tertib dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, Kecamatan Har, kantor kecamatan memiliki keterbatasan sarana prasarana kerja kantor. Kami punya kursi cuma 20. Jadi kami tiap kali kalau rapat terpaksa harus sewa. Yang berikut, akses jalan menuju Desa Kalamba, Desa Persiapan Pralengina, dan Matawai Pandangu rusak berat, sehingga sangat menghambat kami dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat. Yang berikut, masih sering terjadi kehilangan ternak besar. Persoalan berikut, Har terkenal dengan kurang air bersih. Yang berikut, curah hujan sedikit, hutan yang minim, tidak sampai 5% untuk Kecamatan Har secara keseluruhan. Kemudian miras penjudian masih menghambat sebagian wilayah. Peristiwa aktual yang terjadi, jembatan penghubung Desa Persiapan Matawai Pandangu roboh akibat banjir barusan. Sebagai langkah awal yang saya lakukan melihat kondisi dan beberapa persoalan yang di atas, saya coba melakukan suatu inovasi yang saya namakan GERAM, Gerakan Rakyat Menanam, untuk menjawab beberapa persoalan. Yang pertama itu adalah masalah pemanasan global dan dampak El Nino. Yang kedua, hutan yang terbatas. Yang ketiga, sumber pendapatan masyarakat terbatas. Maka pada tahun bulan Februari 2025, saya telah melakukan dan mengkoordinasikan dengan OPD terkait. Dan saya telah menyalurkan bantuan anakan kehutanan, anakan buah, dan anakan bunga sebanyak 4.655 anakan, dan saya sudah alokasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang berikut, dalam rangka visi misi Humba, kami tertarik dengan Humba prioritas cepat. Yang pertama, subsidi olah lahan. Ini sangat kami nantikan. Satu persoalan pengolahan lahan yang terlambat karena penanaman terlambat, karena pengolahan lahan itu juga terlambat. Jadi saya kira ini dapat menjawab apa menjadi kerinduan kita. Kemudian budidaya air tawar, pengembangan ternak kecil untuk cepat menghasilkan, subsidi pengembangan wisata alam dan budaya melalui Pok Darwis. Kemudian program Humba Cerdas, beasiswa pendidikan. Kalau boleh Bapak Bupati, kasih juga buat kami pegawai negeri sipil yang menyekolahkan anak. Karena kami juga pendapatan juga sangat rendah. Saya terbuka mengatakan, ini keluhan dari para pegawai. Kalau boleh, dikasihkan juga. Kemudian program Humba Mandiri, pemberdayaan kelompok
usaha profesional milenial mandiri. Ini juga saya sangat mengharapkan supaya anak-anak milenial, anak-anak muda tidak duduk nongkrong untuk kemudian hanya sekedar minum peci. Ini sangat menjawab persoalan wilayah. Yang berikut, program mengabdi. Ini menjadi kerinduan semua pegawai negeri sipil yang hadir pada hari ini. Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati perjuangan dan pengabdian kita. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Camat Kahar yang sudah menyampaikan sapaannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya. Rasa hati mewakili tokoh masyarakat. Dalam hal ini Bapak Hiwa Hamaronja. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salte, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak anggota DPRD, yang saya hormati Bapak Asisten, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD Kabupaten Sumber Timur, yang saya hormati Bapak Camat Har, Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak dan Posrabil, yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan pejabat Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, yang saya hormati juga Ibu Ketua Tim Federasi Kecamatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, pimpinan Kecamatan, SK Kecamatan, beserta perutusan musrenbang dari musrenbang Cam dari tingkat desa masing-masing. Sikapnya Bapak Ibu beserta musrenbang yang saya hormati dan kasihi. Pertama-tama tentu kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, karena oleh perkenan hari ini kita dapat berjumpa dalam musrenbang ini. Karena kita percaya tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangannya, oleh karena itu kita patut mengucap syukur. Pada kesempatan yang bahagia ini tentu saya atas nama masyarakat Hahar dan tentu kita semua, kami tidak berlebihan jika kami mengucapkan siap dan selamat kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati yang dalam memimpin Kabupaten Sumber Timur 5 tahun ke depan. Doa kami kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Bapak berdua di dalam mengemban tugas ini yang juga adalah kepercayaan Tuhan yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Tentu bukan hal yang mudah, dengan berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini, bukan hal yang mudah. Pak Bupati, saya sadar betul, saya sebagai orang partai hidup yang lama. Ya, begitu sudah. Kami orang partai, ya, di mana partai di situ sudah. Tetapi kita harus legowo. Namanya pertandingan selesai, siapa yang menang, dia sudah berlalu. Jangan lagi kita macam-macam. Ya jangan salah sudah. Oleh karena itu, ya saya bersyukur ucapan Pak Bupati yang di live di musrenbang yang mengatakan perbedaan sudah selesai, mari kita bergandeng tangan. Saya sangat bersyukur, mudah-mudahan itu ungkapan yang tulus ikhlas, dan juga kita masyarakat Sumber Timur menyikapinya secara tulus ikhlas juga. Sebab kalau tidak ada keikhlasan, ketulusan kita untuk bersama-sama membangun Sumber Timur ini, sampai kapanpun tidak akan kita maju.
Sudah saatnya Bapak Ibu, Pak Bupati, untuk kita tinggalkan perbedaan-perbedaan yang tidak produktif. Sudah saatnya untuk kita menapa masa depan yang lebih baik supaya Bantawai Amah kepada Jarahabu yang sudah terkenal bisa kembali kita. Kalau kita berjujur sekarang yang punya ternak ini ya pengusaha-pengusaha. Kita yang masyarakat ini paling 1-2 ekor. Jadi semua yang Bantawai Amah pada Jarahabu sesungguhnya lebih banyak dimiliki oleh pemilik modal kita 1-2 ekor. Jadi oleh karena itu ini sudah saatnya untuk kita melihat masa depan secara bersama-sama supaya semua potensi untuk membangun seperti itu supaya lebih baik kita bersama-sama bergandeng tangan. Pak Bupati dan Bapak Ibu peserta musrenbang, kami tentu di Kecamatan Hahar tadi Pak Camat sudah banyak gambarkan ada banyak kekurangan yang memang sangat kami harapkan. Ya teristimewa Pak Bupati, ini kami ini yang dari Wengapu ke Dapur ini sudah ada banyak titik ini yang kami sudah sakit pinggang Pak Bupati. Itu di kebunnya Bapak Wijayanto di Letara di atas itu tidak tahu kita mesti di lubang yang mana tidak bisa lagi. Dan tidak mau harus masuk lubang sudah. Demikian pun sebelum dapat kecamatan itu di Warahe, saya kira Pak Bupati sebuah wilayah hampir semua titik tahu itu, walaupun itu. Kadang setelah jembatan sampai Kelapa Tuna itu sudah titik-titik yang sulit bagi kita yang mungkin segera membutuhkan perhatian. Ya Pak Bupati, kami juga belum pegangan yang pasti di jalan-jalan apa sebenarnya. Kemarin ada isu ini jalan provinsi. Apakah benar sudah jalan provinsi? Kami juga belum pastikan. Karena yang saya pernah tahu, pernah mungkin di zaman Pak Wakil Bupati dulu, pernah bersama Pak Bupati di Sumber dengan Ketua DPR, pernah tanda tangani pengusulan menjadi jalan strategis nasional. Itu yang saya tahu. Tapi tiba-tiba ada informasi di jalan provinsi, jadi kami mohon juga mungkin pada kesempatan ini Pak ada kepastian. Sebab jangan kami dikorbankan orang hal hanya karena itu tadi. Ini jalan provinsi tidak bisa kita tangani. Tetapi bagi saya Bapak Bupati, kalau demi kepentingan masyarakat, orang provinsi ada turun jauh. Tapi kita orang kabupaten dari setengah hari setiap hari di jalan, kalau berkapan mereka bangun. Kalau kita yang tidak berbaik, kita yang setengah bangun. Selama sehingga dulu yang jalan ke Tambundul, dulu kan tidak boleh katanya itu jalan provinsi. Tapi kita dulu lawan. Karena kita yang sangat nikmati setiap kita jalan di Pelayaran. Mungkin ini sedikit yang kami harapkan. Lalu ada banyak potensi-potensi tadi yang sudah digabungkan Pak Camat. Ya mungkin itu juga ya memang kami tahu Pak Bupati sekarang ini adalah kekurangan dana. Tapi mau bagaimana lagi? Sebuah potensi harus kita manfaatkan sudah demi kita membangun kita punya seperti bukti kita ini. Kalau tadi Pak Camat bilang pegawai negeri butuh beasiswa, kami petani dia bilang manfaat. Kalau pegawai hanya sudah mengharapkan itu ada beasiswa untuk hidup, kami yang petani lebih mengharapkan lagi gitu. Jadi mudah-mudahan visi-visi Pak Bupati Bumba yang maju dan berkelanjutan bisa terwujud lewat kebersamaan kita untuk membangun seperti budaya kita ini. Dan kalau kita lihat Bapak Bupati dan Bapak Ibu semua, era sekarang ini bukan era yang baik-baik saja. Era yang sangat sulit, apalagi kalau kita berbicara tentang keadilan dan kebenaran, macam ini adalah satu hal yang sangat sulit. Sudah sulit untuk kita temukan di mana-mana. Dan itu membuat masyarakat menjadi pesimis tentang bagaimana menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi oleh karena itu, ya mudah-mudahan lewat kepemimpinan Bapak berdua menunjukkan keteladanan supaya hal-hal yang merugikan Kabupaten Sumber Timur bisa diperbaiki. Karena kalau tidak ada yang niat tulus kita semua untuk memperbaiki setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan, maka itu menjadi kesulitan tersendiri. Ya sebelum saya akhiri, ada ungkapan orang pintar mengatakan salah adalah salah, meskipun semua orang mau melakukan, dan benar adalah benar, walaupun tidak ada orang yang mau melakukan.
Mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita di dalam kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan atau nanti dalam diskusi betul baru kita bercakapkan lebih jauh. Demikian, selamat siang dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak Hiwa Hambaronja yang sudah menyampaikan rasa hati mewakili tokoh masyarakat. Dan kita akan masuk pada acara selanjutnya. Penyampaian aspirasi anak oleh adik Rifani Bahrotul Ahmad dari SMP Negeri 1 Hahar. Pada adik kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai perwakilan dari anak-anak di wilayah Kecamatan Haharu untuk menyampaikan aspirasi kami. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur, yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati asisten pemerintah dan Kesra, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sumba Timur, yang kami hormati Bapak Camat Haru bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKKK Kecamatan Haharu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sekecamatan Haharu, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala TK, SD, SMP, SMA Sekecamatan Haharu, dan yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Haharu. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rifani Bahrotul Ahmad. Saya dari SMP Negeri 1 Haharu. Saya mewakili anak-anak di wilayah Kecamatan Haharu ingin menyampaikan beberapa usulan terkait kebutuhan kami sebagai anak pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan tahun anggaran 2026. Adapun usulan-usulan kami antara lain. Yang pertama, dengan senang hati kami menerima dan merespon salah satu program prioritas pemerintah, yaitu Humba Cerdas, dalam bentuk pemberian beasiswa kepada 500 anak miskin dan miskin ekstrim per tahun. Oleh karena itu, kami butuh beasiswa yang merata untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Karena selama ini yang terjadi tidak semua anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu mendapatkan beasiswa. Yang kedua, kami membutuhkan fasilitas bagi anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Anak-anak berjalan kaki ke sekolah menempuh perjalanan kurang lebih 10 km, yang menyebabkan
seringkali datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, kami butuh dukungan dari pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar menertibkan hewan atau binatang peliharaannya. Karena sangat mengganggu kenyamanan anak-anak, bahkan merusak tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang keempat, perlu ada upaya pemberantasan rokok dan miras karena berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak dan masyarakat serta menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bahkan mengakibatkan adanya korban kematian. Yang kelima, kami juga membutuhkan air bersih untuk dikonsumsikan. Karena di daerah kami masih banyak kekurangan air bersih. Yang keenam, perlu dibentuk forum anak tingkat kecamatan sebagai tempat penampung dan penyalur aspirasi anak. Inilah beberapa usulan yang dapat kami sampaikan. Dengan penuh harapan, usulan kami ini dapat dikabulkan. Akhir kata kami, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara Forum Anak kepada Bupati Sumba Timur. Terima kasih kepada Adik Fani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya, sambutan yang pertama oleh anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur. Pada Bapak kami silakan. Baik, selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumba Timur, rekan-rekan anggota DPRD, yang sama saya hormati ada Bapak Asisten beserta para pimpinan OPD, Bapak-bapak Kepala Desa Sekecamatan Nahar, yang sama pula saya hormati Pak Camat, Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Nahar, Bapak Kapus atau yang mewakilinya, tidak lupa juga yang sama saya hormati Bapak Kapolsek Nahar atau yang mewakili teman-teman dari Pos dan Ramil di Kecamatan Nahar, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh wanita, singkatnya hadirin yang hadir pada saat ini yang saya kasih. Mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita, izinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur kita pada Sang Pencipta karena atas tuntunan dan perkenanannya kita boleh hadir di kesempatan yang indah ini untuk berembuk dalam agenda musyawarah perencanaan pembangunan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait agenda musrenbang kita, izinkanlah saya secara pribadi menyampaikan limpah terima kasih khususnya kepada seluruh keluarga besar masyarakat Nahar, baik yang hadir pada siang hari ini maupun yang tidak hadir, atas peristiwa pemilu kemarin saya boleh dipilih kembali untuk menjadi anggota DPRD, khususnya perwakilan dari Kecamatan Nahar. Kalau yang lalu kita di dapil yang lama, sekarang terpilih kembali di dapil yang baru.
Sekali lagi saya secara pribadi dengan kerendahan hati mengucapkan limpah terima kasih. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi. Proses agenda hari ini kita adalah kira-kira kita akan menyusun skala prioritas program pembangunan ke depan. Tadi sudah digambarkan banyak hal oleh Pak Camat selaku Kepala Wilayah. Kita punya beberapa potensi dengan berbagai kelebihan dan mungkin juga ada kekurangan. Tapi saya lihat mungkin lebih banyak kekurangan kita di sini. Begitu. Ada sebelum saya menyampaikan kendala yang selaku Dewan kami temui di lapangan, saya akan berbicara sesuai tupoksi kami di lembaga. Segala sesuatu yang Pak Camat paparkan tadi, ada baiknya kita persiapkan diri untuk menerima itu. Beberapa kali pertemuan di dalam kegiatan kunjungan di masyarakat maupun laporan yang masuk, ternyata masih banyak saudara-saudara kita anggota kelompok masyarakat yang belum teridentifikasi dan masuk dalam kelompok penerima manfaat, baik itu di bidang nelayan, petani, dan peternak. Untuk itu, di momen yang baik ini saya berharap kita bisa berkolaborasi, semua stakeholder yang ada di kecamatan, perangkat di desa, teman-teman penyuluh pertanian. Ke depan kita harus bisa mengidentifikasi dengan baik anggota masyarakat kita yang belum terdata. Karena apa? Karena ke depan pemerintah akan bergerak cepat. Pemaparan Pak Bupati pada saat pidato perdana mereka di gedung DPRD sempat menyampaikan beberapa prioritas pembangunan cepat. Bagaimana kalau kita sendiri belum siap menerima itu, sia-sia sudah di program menurut saya. Kita di sini, kendala-kendala yang disampaikan tadi, saya izin memberikan informasi. Memang betul ada beberapa ruas jalan di sini yang sekiranya ke depan perlu kita eksekusi. Contoh kasus tadi di Kalamba, di Desa Persiapan Prelangina. Kemarin pada saat pembahasan RAPBD di tahun kemarin, sebagai informasi, ada beberapa ruas jalan yang sudah masuk. Dan ini ke depan kita harap dengan hormat Pak Bupati, ketika mungkin melakukan efisiensi nanti, ini tetap diperhatikan. Ada beberapa, yang pertama di Matawai Pandangu, infrastruktur berupa jalan. Kemudian di Prelangina dan di Prelangina kemarin belum, di ruas jalan Rambangarunaku, dan ada satu di Larwali. Tadi sempat bisik dengan Pak Bupati, ternyata status jalan kita di ruas ini, Bapak Nim, masih status jalan kabupaten. Kita berharap ke depan kalau memang bisa dinaikkan menjadi skala nasional, skala jalan nasional, ya syukur. Kalau tidak, kita akan pelan-pelan intervensi dengan dana APBD. Yang berikut, potensi kita di bidang peternakan dengan luas lahan yang tadi Pak Camat paparkan dan juga sudah disampaikan oleh yang mewakili rasa hati keluarga di sini. Memang sebagian besar ternak yang berkeliaran di sini adalah ternak yang individu yang pemilik modal kasarnya. Ada program Umba Sejahtera yang ke depan mungkin bisa mengintervensi persoalan peternakan. Kita berharap jangan hanya ternak kecil saja, ternak besar juga saya kira perlu dan masih layak untuk dikembangkan di sini. Sekarang tinggal kesediaan kita sebagai anggota masyarakat, kesediaan kita sebagai pelayan, bagaimana kita menyiapkan anggota kita untuk menerima manfaat ini dengan baik dan bisa berkelanjutan. Kemudian yang tidak kalah penting, kontur wilayah kita di sini, masyarakat kebanyakan
berdomisili di pesisir pantai. Pada kesempatan yang lalu, di program-program di Dinas Perikanan khususnya, sudah ada itu yang namanya rumpun, segala sesuatu yang berkaitan dengan alat tangkap. Tapi kendala yang saya temukan di lapangan, yang menjadi laporan masyarakat ketika kita melaksanakan kunjungan kerja atau reses, ternyata bantuan ini tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Karena itu tadi yang saya sampaikan di awal. Kita belum mampu mengidentifikasi anggota masyarakat kita yang memang bekerja betul-betul di bidang itu. Kemarin ya, sudahlah. Sekarang coba kita bangun semangat baru supaya betul-betul kita siap terima program yang masuk. Jangan sia-sia. Uangnya dibuang percuma, akhirnya kita setiap tahun hanya keluhkan hal yang sama. Masyarakat datang, kita kepingin bantuan seperti ini. Tapi ternyata belum diidentifikasi, belum tergabung dalam kelompok penerima manfaat yang sesuai dengan regulasi. Saya pikir ini yang hal penting yang harus kita persiapkan sebelum kita terima kusuran program dari pusat. Kalau saran saya, sepanjang pesisir ini, Pak Bupati kalau boleh melalui perangkatnya di dinas, lihat kami dari sisi Al-Sintan dan Rumpong. Hari ini beli ikan di pasar sudah tidak masuk akal harga. Ikan yang masuk ikan dari luar. Kenapa potensi yang ada yang di sini kita tidak coba untuk maksimalkan potensi yang ada? Yang berikut mungkin yang tidak kalah penting, jaringan listrik. Memang di beberapa desa di sini banyak yang masih belum masuk jaringan listrik. Kita bicara terkait listrik, saya pikir koordinasinya dengan BUMN, Bapak Ibu. BUMN ini badan usaha, sering saya menjelaskan ketika kunjungan ke lapangan. Badan usaha yang dia pasti kalkulasi ketika mau masukkan jaringan listrik itu. Kalau dia untung, mendapatkan profitnya mungkin dia bisa jalan. Tapi kalau tidak ya kita bersabar sudah. Karena memang dari sisi fasilitas infrastruktur tiang listrik dan segala macam memang belum sampai ke desa-desa yang membutuhkan. Kenapa saya sampaikan persoalan listrik ini pada kesempatan ini? Mungkin ke depan kita sebagai stakeholder penanggung jawab pelayanan pembangunan di kabupaten ini bisa intens untuk koordinasi dengan teman-teman mitra BUMN supaya ke depan bisa di follow up. Karena kepentingannya ini bukan hanya untuk kepentingan keseharian terangnya kampung saja. Anak-anak didik kita sekarang pola pendidikannya sudah dituntut oleh kemajuan teknologi yang harus menggunakan gadget. Mereka harus listrik, harus untuk cas HP. Sederhananya seperti itu. Mungkin ada beberapa teman-teman, contoh di Prebakul kemarin yang sudah berkoordinasi dengan teman-teman PLN yang ada di kecamatan sini. Saya mendapatkan info dari mereka, katanya sudah pernah masukkan proposal ke pihak PLN. Jadi ke depan mungkin menjadi perhatian bersama kita tindakan-tindakan partisipatif seperti ini yang kita harus follow up terus, kita bantu untuk koordinasikan. Mungkin sementara dari saya penyampaiannya seperti ini dulu, nanti dalam diskusi baru kita bahas lebih detail. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi sebelum saya mengakhiri sambutan yang mewakili lembaga, saya mohon izin waktu sedikit karena ada teman-teman dari DPRD mungkin bisa menyampaikan, memperkenalkan diri dulu Bapak atau menyampaikan sesuatu. Mohon izin Pak Bupati bersama saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk perkenalkan diri. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati teman-teman DPR, yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Bapak-Bapak OPD yang hadir hari ini, yang saya hormati seluruh kepala desa, Ketua BPD, RW RT, Bapak Ibu Guru yang ada hari ini. Pertama-tama, patut kita syukuri berkat Tuhan sehingga hari ini bisa kita ketemu. Waktu hari ini adalah waktunya Tuhan, tidak ada kebetulan. Karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu, kami DPR yang hadir ini ada 4 orang. Ini kewajiban di dapil. Salah satu saya perkenalkan nama Guluwola SPD yang terpilih di dapil 1. Terima kasih warga Rabangaru, saya dapat 10 suara. Ini suara Tuhan itu. Walaupun 10, tapi jumlah Rabangaru itu alat sekian perjuangan kami. Tidak gampang dipilih. Makanya kami hadir hari ini sekalian perkenalkan dia, terus kami berjuang untuk Rabangaru juga. Kecamatan Kota, Kanatang, Rabangaru. Memang kami ada beda, kami sepakat. Ada 6 orang terpilih di dapil 1, kami satu pikiran untuk dapil ini. Kami boleh beda-beda partai, kami maju, tapi ketika kami jadi, kami ada kesepakatan. Mari kita berjuang sama-sama tentang dapil ini begitu. Setuju Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Ketua BPD tadi, Ketua tokoh masyarakat tadi, yang disampaikan camat itu memang itu hal-hal yang perlu kita gumuli. Kita hadir hari ini, tentu ada pergumulan 7 desa tambah desa persiapan itu, tentu banyak pergumulan. Kita bukan datang kumpul-kumpul saja seperti biasa-biasa saja. Ada pergumulan di desa yang sekian ini, di sekian dusun itu, di sekian RT. Ada jumlah kakak tadi, ada jumlah masalah pendidikan, ada apa jumlah hal yang perlu kita gumuli bersama hari ini. Sehingga ketika nanti kita musyawarah, sebentar ada hal yang kita capai nanti. Apa itu? Ya, bagaimana ke depan 2025 ini. Terima kasih Pak Bupati. Ini Bupati yang sudah dilantik, walaupun yang lalu itu ada 3 yang maju dalam pertandingan itu. Hari ini kita sepakat, kita nyatakan bahwa ini Bupati Sukatimo, bahwa ini Wakil Bupati. Kita ikuti visi misinya, kita ikuti programnya, kita kerja. Jangan buang-buang waktu kita ngomong siapa yang kalah, siapa yang menang. Memang saya tidak mendukung Pak Bupati, tapi kita sepakat sekarang buang-buang waktu buat apa? Buang-buang waktu. Mari sudah kita buang yang lalu, pertandingan tanding bola ke, volleyball, bola kaki. Dia grup yang maju. Siapa yang juara 1, 2, 3? Bukan diambil 1, 2, 3-nya, satu yang diambil. Kita sepakat ya? Jangan buang waktu lagi bahas hal-hal yang sudah lewat. Mari kita bergumul hari ini. Kita apa yang kita mau buat di kata Matraman sekian desa. Bupati Umulili. Dia tahu kenapa. Saya kenapa saya begini? Jangan sampai ada yang berpikir, wah ini orang itu tidak dukung. Tidak, 100% sekarang. Kita sepakat. Tidak ada main-main. Tidak mungkin ada terulang. Jadi saya minta kita masyarakat, baik kami dinas-dinas, baik kami DPR, kita satu. Memang tugas DPR itu kan nanti, ya kita kritik pemerintah, kritik itu untuk masyarakat juga, tapi Bupati satu. Jadi ya, kita jalan-jalan, kami tadi diskusi di bawah dengan Bapak Jepo tadi, mari sudah pergumulan dengan pengaruh, mari kita satu,
pikiran kita Dewan, kita serahkan sama bupati yang terpilih begitu. Jadi Bapak Ibu yang hadir, saya tidak banyak ngomong, saya perkenalkan apa disampaikan teman tadi itu satu kata untuk kami tentang jalan, tentang apa program untuk rakyat di sini. Jalan ini memang harus dipikirkan. Kalau diragu-ragukan tokoh masyarakat tadi, bahwa jalan provinsi atau apa nasional, sebagai dia nasional, hanya berisiko kalau dia provinsi, ya banyak kali kalau kabupaten mau tangani karena pengeluaran kita di mana-mana. Nah ini aturan lagi. Sebenarnya dirindukan sekali jalan ini kalau dia jadi mungkin yang lewat sebetulnya kurang. Karena dia potong panjangnya dari Wengabuk ke Sumber Pernahan 80 kilo saja. Bahkan orang Sumber Pernahan akan ikut semua sini. Pasti laku jualan orang di pinggir jalan sini. Kalau begitu ya toh, banyak hal yang kita mau ini. Jadi ini yang saya sampaikan. Saya hanya minta pertemuan hari ini kita betul-betul dari desa, dari desa, mudah-mudahan kepada desa tidak rekap saja apa yang itu dibawa hari ini di musyawarah ini. Tentu semua itu persyaratan yang datang, bantuan semua itu dia lewat data. Jadi banyak orang marah-marah sama kepala desa, marah-marah camat yang tidak tersesuai. Ada kebenaran, ada tidak. Kenapa? Datanya itu. Kalau bantuan rumah, dia butuh sertifikat, dia butuh kartu keluarga, dia butuh kartu KTP. Ini kalau tidak punya, ya jumlah kakak di situ bagaimana? Dari tahun ke tahun saya tidak pernah disentuh. Saya minta bapak kepala desa, bapak dusun desa itu betul-betul data itu ditampilkan. Pemerintah sudah siap anggaran. Ketika anggaran ada, terus data pendukungnya tidak ada, kan repot gitu. Jadi betul-betul data di setiap desa, petikan di dusun, petikan di RT itu sejumlah kakak yang belum tersentuh maupun yang sudah. Mau minta bantuan modal, syaratnya. Mau minta rumah kumuh, syaratnya. Ini yang kita perlu kerjakan benar. Masa dia periode 5 tahun tetap ada yang lewat. Masa 10 tahun masih ada yang lewat. Kenapa? Kelemahan data. Kenapa saya ngomong? Saya pernah bertahun-tahun urus data. Kalau data tidak kuat, maka hanya terjadi pada sesuka-suka yang bilang. Jadi sebenarnya tidak begitu. Data. Saya sarankan hari ini, data setiap desa, setiap RT RW itu harus betul-betul berangkat dari situ. Sama dengan pendidikan. Anak sekolah pastikan umur yang umur usia sekolah itu yang 7 tahun sudah dipastikan di bangku sekolah. Kalau tidak dijatuh di indikator kemiskinan. Terus jadi hal-hal yang nanti pembahasan betul jangan angkat tangan nanti bapak nanti ini jalan dari tapi hal-hal yang perlu di keluarga yang tidak mampu itu betul-betul ditampilkan datanya nanti. Jadi kami DPR mau ngomong apa? Siapa itu ketika ada begini tadi ada OPD ketika masalah rumah kumuh, wah ada persoalan. Ya kumpul kalau tidak kami di sana boleh. Kenapa di sana? Siapa itu Bapak? Justru datanya tidak. Ya toh? Jadi saya minta kita yang hadir hari ini tentu dalam doa kita semua ada sejumlah masalah yang kita gumuli bersama-sama hari ini sehingga ada capaian tahun depan 2006 anggaran dia klop ke situ. Kalau tidak tetap ada di mana-mana itu kan. Dana desa juga tolong dipersiapkan dengan baik. Dana desa itu kan sekarang kan ada 12.000 nanti untuk kelompok-kelompok masyarakat itu mau bikin apa? Selain fisik nanti. Jadi nanti kita awasi semua nanti. Kami Dewan ya depan di pundak nanti. Kami tidak duduk di bawah. Kami akan kemana-mana. Kami reses, kami kumpul masalah, kami sampaikan di pemerintah. Jadi saya kira nanti Pak Bupati yang banyak menyampaikan kami Dewan, kami sampaikan sederhana, kami belum semua kami belum reses di tempat-tempat nanti desa-desa. Kami akan melakukan reses nanti.
Mungkin di wilayah Mangaru ini saya belum. Baru di kota 2 kali kami resa. Bapak Desa, saya mantan lurah juga, mantan camat juga. Kita sama-sama. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman anggota DPRD yang sempat hadir, Bapak Bupati Sumba Timur, Pak Asisten 1 beserta jajaran OPD, Bapak Camat, Bapak Desa C Kecamatan Nahar, singkatnya seluruh hadirin yang hadir di acara Musrenbang Kecamatan hari ini. Ini beberapa pembicara dari Pak Bupati rata-rata mengaku, mau tidak mau saya juga ikut mengaku sebab ya, tapi hari ini yang jelas biar berbeda, hari ini Sumba Timur telah memiliki pemimpin yang baru. Apapun itu, perbedaan seperti apa yang terjadi di masa yang lalu, hari ini sudah harus selesai, dan mari kita dukung apa yang menjadi program, apa yang menjadi perencanaan yang akan dijalankan oleh pemimpin yang baru. Harus fair kita. Ya, saya pikir ini Musrenbang di masa transisi. Transisi kepemimpinan presiden, transisi kepemimpinan gubernur, transisi kepemimpinan bupati, transisi kepemimpinan DPRD. DPRD juga bertransisi karena apa? Hari ini dapil baru. Kalau 2 periode yang kemarin saya terpilih dari dapil 1 yang lama Kota dan Canberra, masuk di periode ketiga terpilih di dapil yang baru Kota Kecamatan dan Nahar. Sama seperti Pak Golowola tadi, dia agak keri-keri sedap begitu masuk di Nahar. Saya agak lebih baik sedikit dari beliau. Beliau dapat 10, saya dapat 64 di Kecamatan Nahar. Untuk itu, pada kesempatan hari ini saya secara pribadi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nahar yang telah berpartisipasi memilih, baik pun yang dipilih. Hari ini kami telah menjadi wakil dari masyarakat se-Kabupaten Sumba Timur, terkhususnya di dapil 1. Satu pesan saya begini kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hari ini keuangan pemerintah kita lagi tidak sedang baik-baik saja. Keuangan negara seperti itu, keuangan provinsi seperti itu, keuangan kabupaten pun seperti itu. Di masa transisi ini harus dilakukan semua penyesuaian, harus dilakukan semua regulasi kebijakan-kebijakan yang mungkin penyesuaian itu akan banyak merombak, akan banyak mengurangi program-program yang sudah kita tetapkan di APBD tahun 2025. Untuk kita ketahui bersama bahwa APBD yang kita jalankan di tahun 2025 ini adalah APBD yang kita tetapkan di tahun 2024 di masa kepemimpinan pemimpin sebelumnya. Jadi Pak Bupati yang sekarang khusus tahun 2025 ini menjalankan APBD yang sudah kita tetapkan bersama dengan pemimpin sebelumnya. Jadi ketika ada penyesuaian ya kita harapkan Bapak-Bapak Camat, Bapak-Bapak OPD dan Bapak-Bapak Desa ini ikut berpartisipasi, menjabarkan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa hari ini kalau ada program yang tidak jalan bukan karena pemerintah tidak mau jalankan, tapi memang karena kondisi keuangan tidak baik-baik saja. Karena kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk menjalankan sebuah program yang sudah direncanakan di tahun 2024 yang berjalan di tahun 2025. Menjadi pengalaman kita sudah. Jadi hari ini baik pemerintah pusat, pemerintah di tingkat provinsi maupun pemerintah di tingkat kabupaten berharap apa? Seluruh stakeholder yang ada ini bisa duduk bersama. Apalagi Bapak Desa mereka sebagai pemimpin di tingkat terbawah. Mari gali ini potensi. Karena hari ini dengan keuangan yang terbatas, dengan program yang terbatas, yang bisa kita lakukan hari ini apa? Menggali potensi yang kita punya hari ini supaya bisa dikembangkan dan diberdayakan menjadi sumber daya untuk bisa menghidupi masyarakat minimal di desa kita masing-masing. Kalau semua desa punya cara berpikir seperti itu, yakin saya beban pemerintah pusat, beban pemerintah provinsi, dan beban pemerintah kabupaten tidak lagi besar. Karena apa? Desa sudah mampu membiayai diri sendirinya, ditambah lagi dengan adanya dana desa, ditambah lagi dengan adanya dana-dana bantuan lewat pemerintah di tingkat kabupaten.
Hari ini semua harus duduk bersama. Tidak ada lagi bahwa saya tidak pilih ini bupati, saya takut pergi ketemu. Saya tidak pilih ini bupati, saya tidak mau pergi diskusi. Tidak bisa. Kalau Bapak Desa dengan gayanya, Bapak dengan gaya, Bapak Camat dengan gaya, Kepala Dinas dengan gayanya, Bupati dengan gaya, yakin saya masyarakat yang akan kita susahkan. Hari ini mari kita bangun itu komunikasi, duduk bersama. Dan saya sarankan kepada bapak-bapak masyarakat di desa, terutama di tingkat kecamatan dan bapak-bapak desa, jangan terlalu banyak juga itu program Bapak. Bapak cari yang memang benar-benar prioritas, kan memang kondisi keuangan hari ini kita tidak bisa karena Sumba Timur ini kan bukan hal saja. Ada banyak desa yang lainnya, ada banyak kecamatan yang lain. Mari cari 1, 2, 3 yang memang benar-benar diprioritaskan untuk didiskusikan dengan pemimpin kita, untuk didiskusikan dengan bupati, lewat OPD-nya masing-masing, didiskusikan dengan teman-teman anggota DPRD yang Bapak pilih yang lalu. Komunikasi ini penting, karena apa? Kalau Bapak ikut ini rule-nya, ikut ini aturan omong kosong. Apalagi Bapak hari ini tidak berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah di tingkat kabupaten, tidak berkomunikasi dengan baik dengan OPD-OPD yang ada di belakang, yakin saya Bapak-Bapak desa akan terlupakan. Mari bangun itu komunikasi. Jangan karena tidak pilih Pak Haris, Bapak tidak pilih di saya untuk kita diskusi apa yang terbaik untuk ini hak atau untuk desa Bapak. Karena Bapak tidak pilih Umbu Jepon, Bapak tidak pergi diskusi dengan beliau. Karena Bapak tidak pilih Pak Gele, Bapak tidak datang diskusi. Jangan seperti itu. Hari ini kita adalah Bapaknya masyarakat, khususnya di Dapil 1 dan untuk Kabupaten Sumba Timur. Komunikasi itu yang penting. Kabupaten Sumba Timur tidak baik-baik saja. Kalau kita mendengar informasi yang hari ini kita dapat di DPRD, apabila kita APBD 1.273 miliar, kalau saya tidak salah. Kalau benar itu potong 50%, berarti kita tersisa sekitar 650 miliar. 650 miliar di tahun ini apa yang bisa dibuat Bapak? Hanya untuk membayar gaji pegawai dan biaya rutin. Berarti program seluruhnya hilang. Dana dak hilang, semuanya hilang Bapak, spesifik rent hilang. Hari ini kalau itu semua hilang, berarti program di tahun 2025 hampir kita pastikan tidak ada. Dan itu bukan salah pemimpin, bukan salah bupati, memang aturan yang sudah diberikan dari tingkat pusat. Nah, bagaimana cara kita semua yang ada ini sebagai pemimpin sampai di tingkat kelurahan, desa, dan sampai tingkat RT berkoordinasi dengan pemimpin yang ada, berkoordinasi dengan dinas yang ada, supaya paling tidak di tengah keterbatasan keuangan itu ada program yang bisa masuk di desanya Bapak-Bapak sekalian. Inti dari pembicaraan saya satu saja, bahwa komunikasi itu penting. Jangan kita, karena kita segala macam perbedaan itu belum hilang, kita tidak melakukan komunikasi. Yang salah ya Bapak sendiri. Kalau juga tidak salah, mungkin dana desa juga ikut dipotong. Kalau sampai dana desa juga ikut terpotong, maka yang terjadi kita disuruh berpikir, galilah potensi apa yang ada di desamu, di tempatmu, untuk diberdayakan supaya masyarakat bisa hidup. Itu yang terjadi hari ini. Karena kondisi keuangan di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten tidak sedang baik-baik saja. Hari ini inti dari semua pembicaraan saya, mari kita bergandengan tangan, kita dukung apa yang menjadi rencana pemerintah kita yang baru, kita dukung sepenuhnya tanpa ada perbedaan, tanpa ada batas di antara kita. Mari kita dukung beliau supaya paling tidak kondisi keuangan yang terbatas ini paling tidak di Har, khususnya hari ini karena kita ada di Har, bisalah masuk program-program yang memang bisa dibantu lewat APBD di tingkat kabupaten. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur, rekan-rekan anggota DPR Kabupaten Sumba Timur, pimpinan OPD dan staf, Bapak Camat Haharu dan staf yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Desa dan aparat yang saya juga hormati, Mama-mama penggerak PKK Kecamatan Haharu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan rekan-rekan peserta musrenbang yang saya hormati, yang saya cintai. Saya yang terakhir bicara dari teman-teman anggota DPR, apa yang disampaikan tadi sudah sangat sistematis dan sangat detail. Saya mungkin hanya tinggal tambah-tambah ujung saja dalam kerangka kita memperkuat sebuah sistem
pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur dalam kerangka untuk pembangunan Sumba Timur yang lebih baik, lebih maju dengan semangat visi Bupati Sumba Timur yaitu ubah yang mandiri dan berkelanjutan. Pada tempat yang pertama, ya saya juga ucap terima kasih kepada masyarakat Haru yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi anggota DPR, dan sehingga secara pribadi saya memiliki beban moral, beban politik, sehingga apa yang menjadi komitmen kita dalam setiap perjumpaan politik yang lalu juga akan kami pertanggungjawabkan lewat kerja-kerja politik yang kami lakukan di ruang DPR maupun dalam ruang kemasyarakatan. Kami tetap komitmen sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam kerangka untuk menjawab setiap persoalan masyarakat dan dipatutkan juga dengan potensi dan kemampuan anggaran daerah yang dimiliki. Sehingga posisi kami sebagai DPR, ya saya juga minta maaf kepada Pak Bupati karena proses yang lalu kami berbeda pilihan politik. Walaupun secara kultural saya pun dengan Pak Bupati sangat dekat, tapi dalam posisi politik kami memang berbeda karena pilihan politik itu. Sehingga perbedaan politik yang lalu ada perbedaan kita bertarung ide dan gagasan yang sudah dirumuskan oleh visi misi, dan Pak Bupati kita sudah terpilih, sehingga kita sekarang ada langsung kerangka berpikir pembangunan yaitu dari visi misi yang nanti akan dirumuskan dalam RPJMD, dan RPJMD itu adalah menjadi mercusuar pembangunan Kabupaten Sumba Timur untuk 5 tahun ke depan. Sehingga posisi kami sebagai anggota DPR akan mengkawal RPJMD itu supaya capai dalam kerangka untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Timur seperti apa yang disampaikan dalam visi misi Pak Bupati. Sehingga itulah komitmen-komitmen politik yang saya secara pribadi miliki, dan saya terus berkomitmen untuk tetap berjalan bersama pilihan politik saya dan juga ada di bawah naungan visi misi Pak Bupati. Sehingga Bapak Ibu ke depan kami tetap bersama-sama juga dengan masyarakat untuk mendapat informasi baik lewat beberapa kegiatan, baik itu seperti saat ini Musrenbang, dan kami juga sangat berharap bahwa proses Musrenbang Bapak Ibu dari pemerintah desa mengundang kami lah dalam Musrenbang Des, minimal supaya kami mengikuti sejak awal apa yang menjadi ide gagasan masyarakat desa yang akan dituangkan menjadi program gitu. Sehingga kami juga punya tanggung jawab moral untuk berjuang bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakat desa gitu. Dan secara pribadi saya juga berharap tidak segala hal juga kita menggantungkan kepada pemerintah, tapi saya juga berharap kepada pemerintah desa bagaimana untuk seperti sampaikan oleh Pak Camat tadi tentang krisis air di Har. Itu kita juga harus bisa menjawab secara partisipasi, secara keswadayaan. Tadi Pak Camat sudah membagi 4.600 sekian pohon, dan saya harap pemerintah desa pun wajib untuk menanam minimal tanaman-tanaman yang melindungi mata air, supaya sumber mata air kita yang ada di desa walaupun kecil, kalau kita menanam tanaman-tanaman yang cocok untuk melindungi mata air, pasti mata air ke depan akan menjadi besar. Sehingga itu hal itu tidak perlu kita menggantungkan dalam APBD, tapi kita mendorong partisipasi keswadayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan kita. Pembakaran hutan tidak mesti juga kita lapor kepada pemerintah di atas. Bagaimana kita kampanyekan di tingkat desa, dalam musyawarah desa, dalam pesta-pesta ataupun dalam acara adat. Saya pikir juga harus disampaikan gitu, sehingga bagaimana tanggung jawab moral kita, tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita gitu. Sehingga tidak segala hal kita laporkan untuk bagaimana APBD yang harus mengintervensi kegiatan-kegiatan yang perlu diintervensi oleh pemerintah kabupaten. Sehingga harapan saya secara pribadi kita akan bersama-sama terus dalam kerangka untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kerangka untuk membangun Sumba Timur yang lebih baik, lebih maju dalam semangat ombak, mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih. Selamat siang. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bupati Sumba Timur.
Pada Bapak dengan hormat kami silakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, shalom untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumber Timur dari Dapil 1, yang sangat saya hormati Pak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang saya hormati Pak Kepala Bapeda bersama jajarannya, para pimpinan perangkat daerah, badan dinas kantor bagian yang ada pada kesempatan ini. Yang sangat saya hormati Pak Camat bersama jajarannya, ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan dan desa, yang sangat saya hormati bapak-bapak kepala desa dan kepala desa persiapan, yang sangat saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, Bapak dari unsur TNI dan Polri yang hadir pada kesempatan ini, Kepala Puskesmas, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan yang hadir, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, sekali lagi salam sehat buat kita semua. Pada tempat yang pertama, tentu secara pribadi saya patut menaikkan syukur kehadirat Tuhan. Perkenanan Tuhan saja hari ini saya boleh berdiri dan hadir dalam acara Musrenbang Kecamatan A untuk tahun perencanaan 2026. Dan hal yang berikut pula patut saya sampaikan adalah ungkapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kecamatan A, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh warga di Kecamatan A, yang pada momen pemilihan kepala daerah pada November yang lalu memberikan kepercayaan kepada saya bersama Pak Yon untuk terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan kemarin tanggal 20 Februari kami sudah dilantik. Terima kasih pula Kecamatan Hahar memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang memilih maupun yang tidak memilih, ya. Karena apa? Momen politik, perhelatan pilkada adalah ruang yang diberikan oleh negara kepada kita semua untuk satu dalam sebuah sistem dalam menentukan siapa yang akan kita percayakan dalam memimpin daerah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasihi, yang berikut adalah terkait dengan hari ini. Kita ada dalam sebuah momen penting pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2026 wilayah Kecamatan A. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting dan tentu ini adalah sebuah rutinitas yang selalu dilakukan di daerah kita di setiap tingkatan, mulai dari pusat termasuk juga kita di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, bahkan dusun. Momen ini adalah momen di mana kita memberikan masukan, saran, aspirasi terkait dengan bagaimana kita ingin melihat wilayah tempat kita berada dalam rancangan bersama kita untuk kerja-kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam fungsi pelayanannya kepada masyarakat untuk dilakukan di tahun yang akan datang. Tentu semua hal ini harus berpola pada prioritas-prioritas yang kita lihat masih mampu kita jangkau untuk kita rancang dan kita lakukan di tahun berikut. Beberapa persyaratan utama tadi sudah dipaparkan. Kita diperhadapkan pada efisiensi anggaran. Kita diperhadapkan pada situasi yang mungkin menuntut kita untuk lebih memilah, lebih bisa memilih prioritas apa yang kira-kira penting dan harus dilakukan
dengan beberapa pilihan yang ada pada kita semua. Tentu ini bukan hal yang mudah dalam situasi seperti ini. Apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam bentuk usulan itu adalah bentuk aspirasi keinginan. Tetapi fungsi kita sebagai pejabat publik, sebagai pihak yang mengambil keputusan, sebagai pamong praja, disitulah cara kita memandang setiap usulan masukan itu untuk bersama-sama kita tetapkan dalam prioritas-prioritas penting agar itu bisa kita lakukan di tahun yang akan datang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, momen ini pun akan menjadi penting dan bagi kami ini adalah momen yang mana saya secara pribadi harus hadir bersama dengan Pak Wakil. Karena dalam perencanaan di tahun yang akan datang tentu acuan yang dipakai dalam kita menyusun perencanaan adalah terkait dengan visi misi kami. Paket yang kemarin Bapak Mama percayakan memimpin daerah ini, dan visi misi itu harus menjadi visi misi yang ditetapkan sebagai visi misi Kabupaten Sumba Timur 5 tahun ke depan. Tentu jika dipatutkan dengan tadi prioritas dan dipatutkan lagi dengan prioritas yang ada di dalam visi misi kami, ini menjadi hal yang harus masuk dalam pertimbangan tersebut. Tadi saya berterima kasih terkait dengan visi misi sudah disampaikan juga secara garis besar oleh Pak Camat. Ya, luar biasa juga Pak Camat menjabarkan visi misi itu ya, walaupun tidak pernah hadir dalam kampanye saya ya. Mungkin intip-intip dari jauh ya. Ya. Atau mungkin direkam khusus untuk nanti dihafal sekiranya paket ini yang menang, bisa saja ya. Tetapi patut kita apresiasi apa yang tadi sudah disampaikan. Itulah gambaran secara garis besar kaitan apa yang menjadi prioritas kita. Mengapa kami katakan prioritas? Tentu kami harus memilih juga mana dari sekian banyak saran, masukan, program, kegiatan yang ada dalam rancangan visi misi kami, yang juga kami harus tetapkan itu dan kami pilih untuk menjadi prioritas dan kami tawarkan pada momen yang berharga ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, visi misi kami tentu sudah disampaikan juga oleh tadi Bapak Mujefon. Ya, Pak Mujefon juga sudah menyampaikan secara ringkas tadi. Ada istilah humba dikatakan. Ya, saya punya anak yang mewakili pelajar tadi. Dan itu adalah penjabaran singkatan dari terwujudnya masyarakat yang harmonis, unggul, mandiri, berbudaya adil atau humba yang maju dan berkelanjutan. Mengapa kita memilih hal yang prioritas ini? Kita sadar banyak hal juga tadi, masukan yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, termasuk juga dari anak kita yang masih duduk di bangku sekolah. Tentu semuanya itu harus kita rangkul, harus kita pakai, harus kita lihat secara bersama-sama untuk kita pilih semua. Beberapa hal yang prioritas itu untuk kita tetapkan dalam rencana. Dalam visi misi kami perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada beberapa prioritas seperti tadi yang disampaikan. Dan juga menjadi harapan dari masyarakat termasuk tokoh masyarakat. Ada yang namanya program prioritas dari visi itu dijabarkan dalam 6 misi. Ada 13 program unggulan dan ada 4 program prioritas cepat yang akan kami lakukan. Ada yang namanya Humba Sejahtera. Di situ adalah bagaimana untuk masyarakat kita yang memang ada dalam penilaian secara nasional maupun oleh kita di daerah ada dalam batasan di bawah garis sejahtera. Tentu ini harus menjadi kelompok yang harus kita prioritaskan untuk kita angkat. Beberapa kegiatan yang kami tawarkan ada yang namanya subsidi pengelolaan lahan. Ada tadi juga menjadi harapan di wilayah di sini terkait dengan pengembangan ternak, terkait dengan pengembangan sektor perikanan, terkait juga dengan pengembangan lahan kering. Yang berikut juga adalah kaitan dengan humba mandiri.
yaitu program yang memang kami rancang untuk juga mendukung sektor usaha kecil menengah mikro. Karena apa? Berangkat dari perjalanan kita dalam menghadapi COVID kemarin. Negara kita dianggap sebagai negara yang tahan terhadap penurunan indeks ekonomi di semua negara, tetapi kita Indonesia cukup bertahan karena kita punya sektor UMKM yang banyak. Dan sektor ini tidak terlalu bergantung kepada modal atau aktivitas ekonomi di luar yang mana daerah lain atau negara lain pun bergantung kepadanya. Yang ketiga adalah kaitan dengan program Humba Cerdas. Ya, Humba Cerdas ini adalah kaitan dengan upaya kita untuk menjawab harapan dari warga masyarakat yang menginginkan anaknya ada juga mampu untuk berada di jenjang pendidikan tinggi di universitas. Ada beasiswa yang kami akan siapkan untuk 500 siswa SMA yang ingin melanjutkan setiap tahun. Harapan kami saat kami selesai di tahun 2030, paling tidak ada 1.000 siswa yang sudah tamat dan ada 1.500 yang sementara melanjutkan sekolah. Ini tentu adalah program prioritas. Tetapi jika sekiranya kita anggap ini adalah hal yang baik, kami ingin juga agar program ini kita bisa lakukan dengan menggunakan sumber pendanaan yang mungkin bisa disediakan di anggaran dana desa. Yang berikut adalah kaitan dengan pelayanan. Kita rasa dan kita ketahui bahwa pelayanan di daerah kabupaten yang kita cintai ini adalah bersumber dan dilakukan oleh para pelayan birokrat yang ada di setiap jenjang. Kita ingin juga ada perhatian kepada mereka dalam bentuk penghargaan, baik itu mereka yang bekerja di wilayah-wilayah jauh maupun dalam sektor yang mungkin membutuhkan perhatian yang lebih. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, prioritas-prioritas yang kami tetapkan ini, acuannya juga adalah mengacu dari RPJMN yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Saat selesai kemarin kami dilantik tanggal 21 Februari kami sudah dikumpulkan untuk menjalani retret yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Di situ dijabarkan semua apa yang menjadi prioritas program nasional, termasuk juga menuntut agar tingkat provinsi dan kabupaten pun menyelaraskan apa yang menjadi prioritas Presiden, Wakil Presiden dalam melihat hal yang prioritas untuk dilakukan, untuk juga dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten. Gambaran-gambaran tadi yang saya sudah sampaikan, ini adalah sebuah rancangan yang sudah kita lakukan sebelum kita mengikuti kontestasi, tetapi sebagian besarnya itu tercakup juga dalam apa yang menjadi cita dari Presiden, Wakil Presiden untuk diminta kepada kita untuk kita selaraskan. Momen pelaksanaan musrenbang kecamatan hari ini yang dihadiri oleh kita dari tingkat kabupaten, DPRD bersama tingkat kecamatan dan desa adalah sebuah forum yang juga untuk tujuannya menyelaraskan segala program prioritas ini. Kesempatan hari ini tentu kita meminta kepada kita semua yang hadir. Seperti tadi yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak anggota DPRD, dari Pak Camat, dari Pak Hiwal yang mewakili tokoh masyarakat, termasuk juga anak kita yang mewakili pelajar. Itu menggambarkan adanya keinginan untuk bagaimana proses pelayanan, proses pelaksanaan pemerintahan ke depan berada dalam sebuah kebersamaan untuk kita menatap apa yang menjadi harapan dan keinginan warga masyarakat untuk kita tetapkan dalam prioritas-prioritas pemilihan program kegiatan untuk kita rancang menjadi rencana anggaran pemerintah daerah di tahun anggaran 2026. Tadi dipaparkan terkait dengan harapan yang diinginkan oleh wilayah Kecamatan Har, kaitan dengan infrastruktur, kaitan dengan pelayanan pendidikan, kaitan pula dan apa yang menjadi harapan untuk bagaimana masyarakat di sini secara kesejahteraan juga menjadi meningkat. Ini adalah hal yang prioritas pula di tingkat nasional.
Beberapa penekanan dari tingkat pusat adalah kaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini di bidang kesehatan dan pendidikan, itu juga tadi yang menjadi paparan dan dirinci sebagai sebuah persoalan yang kita miliki di Kecamatan Hahari. Dipaparkan juga oleh Pak Camat berapa angka gizi buruk kita, berapa anak-anak kita yang masih mengalami stunting, berapa anak-anak kita yang masih mengalami gizi kurang, termasuk pula berapa anak-anak kita yang masih menjalani proses pendidikan, menggambarkan situasi yang ada secara umum di Kecamatan Hahari. Hal-hal ini pula yang menjadi prioritas dari program tingkat nasional. Peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi menjadi sorotan di wilayah kita. Tingginya angka stunting ini juga menjadi sorotan yang harus kita jawab dalam proses perencanaan ke depan. Oleh sebab itu, kesempatan siang hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak desa ya, yang hadir pada kesempatan ini. Saya tahu juga dalam pilkada yang lalu ya kita mungkin berbeda. Walaupun sebetulnya sebagai aparatur tidak boleh memihak, begitu ya. Tetapi saya lihat banyak juga di wilayah hari ini Bapak desa yang ya banyak juga yang nyonyor dalam pilkada ini ya. Ngos-ngosan juga saya lihat ini ya. Tetapi saya yakin ke depan jika kerja kita mulai dalam sebuah rencana program yang baik, apa yang menjadi target kita itu pasti bisa kita capai. Ya, tuntutannya sebetulnya tidak banyak. Dalam setiap rancangan kegiatan desa, penyusunan APBDes itu sudah bisa kita lihat. Kita harapkan betul ke depan apa yang menjadi rancangan di APBDes harus selaras juga dengan apa yang menjadi rancangan di tingkat kabupaten. Kami bersama Bapeda sementara merancang juga Perbu untuk bagaimana rancangan APBDes ini juga bisa selaras dengan apa yang menjadi rancangan pemerintah tingkat kabupaten yang pelaksanaan programnya dilakukan oleh dinas badan kantor. Kami melihat pengalaman terkadang ada yang menjadi prioritas di tingkat kabupaten yang merupakan turunan dari kebijakan tingkat pusat, tetapi tidak segaris program kegiatan itu dan apa yang dirancang di tingkat desa. Ya, sering kita berhadapan dengan tuntutan bahwa regulasi dalam menetapkan rancangan program kegiatan tingkat desa itu harus mengacu pada Permendes. Ya, yang mana arah itu sering ditetapkan dan diarahkan oleh tim yang mendampingi penyusunan APBDes. Padahal apa yang menjadi rujukan Kemendes dalam menetapkan prioritas adalah segaris dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden Wakil Presiden dalam hal ini RPJMN yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kaitan dengan program peningkatan khususnya untuk peningkatan kesejahteraan itu harus menjadi prioritas. Kaitan dengan cara kita menjawab persoalan stunting, gizi buruk, itu pun harus menjadi prioritas. Terkadang desa dihadapkan pada pilihan yang mengarahkan untuk kegiatan yang pendanaannya di dana desa dan ADD itu diarahkan untuk lebih kepada kegiatan fisik. Saya pernah menjadi wakil bupati, ada desa yang merasa bahwa air bersih menjadi keinginan di warga desa untuk dianggarkan di dana desa. Tetap berbenturan dengan apa yang menjadi keinginan dari tim pendamping yang mengarahkan agar dialokasikan kegiatan itu untuk kegiatan pembukaan badan jalan. Alasannya karena menuntut dengan kegiatan pembukaan badan jalan, hari orang kerjanya lebih baik. Ya, hari orang kerja betul itu untuk yang namanya adanya kegiatan yang sifatnya padat karya. Tetapi dalam pelaksanaan sering juga kita lihat bahwa yang mengerjakan bukan lagi orang, tetapi alat, ekskavator yang kerja.
Kita lupa dana desa ini tujuan salah satunya selain kesejahteraan adalah pengurangan angka-angka yang tadi saya sebutkan, itu gizi buruk, gizi kurang, dan kemiskinan. Jika tujuannya untuk mencapai apa yang menjadi tuntutan terkait dengan kesejahteraan, program yang sifatnya mendukung itu harus menjadi prioritas. Ya, oleh karena itu ke depan mulai tahun perencanaan 2026, Bapeda Kabupaten Sumba Timur akan turut serta dalam asistensi program kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa ini penting? Kita sadar dalam efisiensi ini banyak sekali pos anggaran yang terpotong. Dengan adanya penghilangan transfer dana alokasi khusus di tingkat dinas, terutama dinas PU dan beberapa dinas lainnya, hampir semua kegiatan yang sifatnya fisik ini boleh dikatakan untuk tahun anggaran 2025 ini banyak yang dipending. Kita berharap mungkin di pertengahan tahun ada kebijakan terkait dengan anggaran ini bisa kita dapatkan, atau mungkin ada pemenuhan sebagian dari angka yang dipotong itu untuk pembiayaan kegiatan sektor fisik. Oleh karena itu, karena alokasi dana desa adalah salah satu alokasi yang tidak mengalami pemotongan, kita berharap program dana desa ini bisa menjadi bagian yang akan menjawab persoalan-persoalan prioritas yang mungkin belum bisa terjawab menggunakan dana kabupaten. Peran Bapak Desa dan seluruh stakeholder yang ada di tingkat desa kami harapkan untuk berperan maksimal dalam mengawal proses perencanaan. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan siang hari ini pula patut kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua yang sudah terlibat pada proses perencanaan pembangunan ini. Saya yakin Musrenbang hari ini pasti sudah diawali dari kegiatan Pramusrenbang yang mana sudah menetapkan beberapa prioritas yang pada hari ini berlanjut pada tahapan penentuan prioritas untuk diajukan dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Kami berharap betul apa yang menjadi usulan-usulan prioritas ini adalah usulan yang memang dirasakan penting untuk dilakukan dan dijawab oleh kita sebagai pemangku kepentingan. Pelayanan-pelayanan dasar di wilayah Kecamatan Ahar tentu menjadi perhatian Pak Camat dalam mengevaluasi dan selalu memantau pelayanan di sini, terutama pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Ya, tugas kita sebagai birokrat adalah dalam melaksanakan pelayanan dasar ini. Kaitan dengan pelayanan publik yang ada di kantor kecamatan diadakan hanya untuk bagaimana memantau pelayanan dasar yang ada di seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Ahar. Oleh sebab itu kami juga berharap agar kita semua yang hadir pada kesempatan ini, terutama yang pelayanannya di sektor kesehatan dan pendidikan, untuk memperhatikan tugas dan tanggung jawab kita. Di beberapa kecamatan kami banyak dapat laporan adanya petugas yang tidak menjalankan fungsinya di tempat tugas. Mudah-mudahan di Kecamatan Ahar tidak seperti itu. Ya, kita berharap betul puskesmas ini tetap berjalan dan melayani dengan semua sumber daya SDM yang ada di situ, termasuk juga di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Ahar. Di sini dokter ada, baca, ya, ada terus ya, guru-guru, kepala sekolah, ada semua ya. Ya, kami juga mungkin ke depan akan melakukan kunjungan, ya, bukan sidak, ya, kunjung saja mau lihat di sekolah itu proses belajar mengajarnya jalan, ya. Mungkin kami tidak akan sempat pamit lagi ke bapak-bapak desa, ya. Kami mohon izin, kita akan langsung saja untuk melihat segala sesuatu kaitan dengan pelayanan dasar ini. Kita harap Bapak Ibu guru yang bertugas di wilayah ini, ya, saya yakin tidak terlalu susah dari sisi jangkauan. Seluruh wilayah terjangkau kecuali mungkin Perailamina, ya, yang
sedikit susah. Tetapi wilayah lain Batapuhu sudah tidak terlalu susah lagi. Ya, Mata Pendang ya Kalamban, ya Kalamban, saya lupa ini Bapak Desa ini saya punya kawan betul ini Bapak Desa Kalamban ya, jangan sampai lupa Manyala dalam kedua. Ya kita berharap begitu ya, kaitan dengan tadi menjadi harapan jalan, ya betul. Saya juga rasa tadi ramah sekali jalan dari Waingapu sampai Rampangaru. Ya. Ya, dalam rancangan 2026 saya lihat ada, tetapi mungkin ke depan terkait dengan konstruksi dan sebagainya kita tidak terlalu menuntut lagi dalam kondisi pembiayaan yang biasanya ruas seperti ini kalau sudah dikerjakan dalam kondisi ini harus kita lebarkan sudah ya. Tetapi karena efisiensi mungkin ke depan kita perbaikan lapis permukaan saja untuk mengejar waktu tempuh ke sini yang kita rasa makin lama sekarang ya. Malah dulu saya jadi wakil lebih cepat sampai di hari ya. Ya. Tapi itulah proses nanti bertahap kita akan lakukan. Hal lain tadi laporan yang saya dapat ada jembatan putus di Mata Pendang. Ini jembatan baru yang dibangun ini. Oh dekat, bukan jembatan di bawah ini, bukan ya. Tadi laporannya jembatan, jadi saya pikir jembatan. Ya, bisa dana desa ya. Nah. Kalau memang prioritas akibat putusnya itu kemudian akses kendaraan angkutan umum tidak bisa masuk, kerja juga ya pekerjaan desa ya. Tetapi kalau masih ada alternatif dan ada prioritas lain dana desa, jangan juga dipaksakan. Desa ya, desa Napu tuh, Batapuhu ya. Ya. Kemudian hal-hal lain yang menjadi harapan yang tadi saya sempat catat juga. Ini tentu akan menjadi perhatian kita bersama dalam kita menjalankan program tanggung jawab. Kalau tahun ini belum terjawab, beri juga kami kesempatan untuk tahun depan kita bisa sama-sama melihat prioritas ini untuk kita lakukan. Tetapi kaitan dengan harapan air bersih, ya, pelayanan dasar seperti itu tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekiranya dimungkinkan menggunakan dana desa penyediaan air bersih ini sesuatu yang prioritas juga untuk dilakukan. Cuma harapan saya kalau memilih program penyediaan air bersih dengan menggunakan pompa atau sumur bor, ya, ambil spek mesin yang bagus, ya, panel yang bagus supaya umurnya panjang. Pengalaman di beberapa desa kita ambil produk dari Bandung, panel, ya. Harganya juga hampir sama. Jadi saya mohon Bapak Desa juga agar, makanya itulah perlunya kita berkolaborasi dengan semua unit yang ada di kabupaten, tingkat Bapeda punya pengalaman proyek-proyek pembiayaan yang menggunakan teknologi itu yang sampai sekarang masih jalan. Ya, salah satu yang saya pernah resmikan itu di arah Mangili, saya lupa kabarnya, pompa sumur bor itu. Sampai sekarang masih jadi, ya, kerjasama dengan Bapeda. Oleh karena itu hal-hal baik itu tentu harus kita sampaikan juga kepada para pengambil kebijakan tingkat desa untuk itu menjadi pedoman dalam kita merancang dalam melaksanakan pelayanan ke depan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya rasa ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian yang diberikan. Dan sekali lagi saya mengajak kita semua ada dalam segala kebersamaan dalam kita melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita di kabupaten yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Shalom buat kita semua.